Halo semua, selamat datang di podcast kami berbincang tentang bullying dengan 7C. Yeay. Seperti judul kami, topik yang dibicarakan pada podcast ini ada perundungan atau yang lebih familiar, bullying. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Brett dari 7C. Saya Luka dari 7C. Saya Koli dari 7C. Nah, podcast kali ini adalah tugas atau proyek kami dari P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek kali ini bertema bangunan jiwa dan raganya. Kami juga akan mengadakan pentas seni, nanti ditonton ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasannya. Saya sudah mengambil 7 pertanyaan umum yang akan kita bincangkan. Pertama, pengertian dari bullying atau perundungan itu apa sih, Lukas? Bullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti perasaan orang tersebut dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau Koli, Nah, bullying itu tindakan agresif di mana seseorang dengan sengaja ingin membuat orang lain cedera atau merasa tidak nyaman. ya benar seperti kata Lukas dan Koli, bullying adalah tindakan menindas orang yang lebih lemah oleh orang yang lebih berkuasa. Teman-teman di podcast boleh berikan contoh ke teman-teman yang di rumah supaya pengertiannya jadi lebih jelas. Contohnya itu kita mata-matain orang tersebut, kita kita mengejek dia. Oke, kalau Koli? Nah, biasanya contohnya itu ngata-ngatain orang atau enggak bisa aja ngelukain orang lain, ngelukain masalah mereka. Berarti berdasarkan jawaban-jawaban kalian bullying itu negatif ya pastinya. Iya. Nah, setahu saya bullying kan ada 4 jenisnya. Itu apa saja sih? Nah, cyberbullying itu kita membuli dengan menggunakan teknologi digital. Contohnya itu kita mempost foto-foto memalukan kepada orang lain. Nah, cyberbullying itu kita membuli orang dengan ucapan atau kata-kata. Contohnya itu kita seperti mata-matain orang tersebut. Oke, kalau Koli? Nah, yang ketiga itu ada physical bullying. Contohnya itu si pelaku ini melakukan kekerasan, misalnya ditendang, dipukul. Nah, yang keempat itu ada social bullying. Contohnya itu nyebarin rumor tentang korbannya, misalnya dijelek-jelekin atau dimalu-maluin. Oh, oke. Terima kasih untuk penjelasannya Lukas dan Koli. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau dibully kita harus ngapain sih, Lukas? Nah, yang pertama itu kita mencatat semua kejadian yang sedang berlaku di sana. Lalu yang kedua itu kita harus mengumpulkan banyak barang buktinya agar kita bisa tahu nih bukti ini kita akan laporin ke orang lain. Lalu yang ketiga itu kita mencari bantuan kepada orang tua atau guru atau orang lain. Oke, kalau Koli? Yang pertama itu kita harus melakukannya ke orang lain. Habis itu kedua itu kita harus melawan balik, jangan terlihat lemah karena si pelaku ini harus ada diri dulu tuh. Kalau semua orang itu sama aja sama orang. Nah, sekiranya itu jawaban kami untuk solusi jika dibully. Sekarang pertanyaan ketiga. Kalau teman kita dibully kita harus ngapain sih, Lukas? Nah, yang pertama itu kita harus tetap tenang agar kita tidak pancing emosi untuk melawan mereka. Lalu yang kedua itu kita tanyakan kondisi mereka, apakah mereka sedih atau sakit hati. Kalau yang ketiga itu kita ajak mereka untuk menjadi teman kita. Oke, kalau Koli? Nah, yang pertama itu bisa aja kalau habis dibully kan pasti mentalnya udah kena tuh, kepercayaannya diri nurun. Ditanya dulu gimana. Keduanya itu harus dilaporin ke yang bisa membantu, misalnya guru kalau di lingkungan sekolah atau ke orang tua. Oke deh, sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah ngeliat teman kalian dibully nggak? Kalau saya Kalau Koli? Kalau saya juga belum. Jangan sampai ya. Oh iya, saya mau tanya, kalau kita atau teman kita dibully, kita boleh bully balik pembulinya nggak sih? kalau kita tidak boleh balik membulinya.
kita akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Oke, kalau Molly. Nah, kalau kita lihat teman kita dibully kan udah pasti tahu kalau bullying itu salah. Nah, jadi kita juga jangan melakukan hal yang negatif seperti itu. Oke, ternyata nggak boleh ya teman-teman. Sekarang kita lompat ke pertanyaan keempat. Apa saja sih dampak dari bullying? Nah, dampak dari bullying itu bisa mengalami depresi, gangguan kecemasan, sampai bunuh diri. Oke, kalau Molly. Yang pertama ada gangguan mental, yang kedua kehidupan sosialisasinya juga terkena, makanya dia bisa aja mengurung diri. Ketiga itu keselamatan nyawanya, karena bisa saja saking mentalnya nggak kuat itu dia bisa melakukan percobaan bunuh diri. Oh gitu. Sekarang pertanyaan kelima. Kenapa sih ada orang yang tega ngebully orang lain? Nah, orang tega membuli kita itu karena dia pernah menjadi korban bullying sebelumnya, atau merasa ini dengan orang tersebut, atau merasa rendah di dalam kehidupannya. Oke, Molly. Yang pertama itu pembulinya itu bisa merasa lemah di kehidupannya. Yang kedua itu dia susah mengendalikan emosi, jadinya kalau dia ada masalah apa-apa dia melampiaskannya ke orang lain. Wah, oke. Sedih-sedih ya. Sekarang pertanyaan keenam. Cara mencegah bullying gimana sih? Nah, yang pertama itu kita meningkatkan kesadaran diri kita. Lalu yang kedua itu kita tekankan perilaku baik. Lalu yang ketiga itu kita melatih diri untuk berbuat baik kepada orang lain. Oke, Molly. Nah, yang pertama itu kita harus punya kepercayaan diri, pergaulan kita juga harus luas, kita itu harus bisa melawan balik juga, dan harus mensadarkan pembuli-pembulinya kalau membuli itu nggak baik. Nggak susah-susah banget ya. Pasti teman-teman bisa dong nyegah bullying. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7. Kenapa ya kita harus nyegah bullying? Nah, karena dampaknya itu sangat luas sekali dalam kehidupan kita. Nah, dampaknya itu kita juga bisa di kehidupan sosial, bisa untuk kesehatan mental sama kesehatan fisik. Oke, Molly. Nah, kayak yang dikasih tahu tadi dampaknya itu luas sekali. Yang pertama itu bisa aja keselamatan nyawanya, gangguan mental, atau bisa dia juga mulai mengurung diri dari yang namanya bersosialisasi. Wah, setelah dengerin perbincangan kali ini, saya jadi makin sadar akan pentingnya mencegah bullying. Teman-teman dimanapun dan kondisi apapun jangan pernah bully orang ya. Udah tahu kan kenapa? Udah dong, pastinya kan udah dengerin perbincangan kami. Nah teman-teman, pertanyaannya sudah kita bahas semua nih. Kita tutup podcastnya kali ya. Oke deh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghabiskan waktu untuk mendengarkan perbincangan kami. Saya Brev mewakili tim publikasi 7C SMP Strada Marga Mulia mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Dadah. Terima kasih, dadah.